Ini adalah suatu film yang menceritakan sebuah konflik besar dari dua keluarga yang awalnya hanya dipicu oleh masalah rebutan tanah. Tak jarang dari masalah ini kemudian melahirkan pertumpahan darah. Mari kita saksikan bersama-sama. Inilah dia, si John Wick dari negeri perindapan. Suatu keluarga hidup dengan sederhana di sebuah desa kecil di India. Sang ayah bernama Sivasami atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Sulami. Si istri bernama Bu Pacayama yang biasa dipanggil Bu Yama. Mereka berdua memiliki beberapa anak, satu cewek dan dua cowok. Si adik cowok yang masih SMP bernama Cidambaran. Si kakak cowok bernama Murugan. Suatu malam Sulami bercerita kepada kedua anak cowoknya. Orang-orang kaya di desa kita ini biasanya selalu menindas orang-orang miskin seperti kita. Mereka memaksa orang-orang miskin menyerahkan tanahnya dengan harga murah. Contohnya nggak jauh-jauh, tetangga kita sendiri, si Pak Fadakuran. Sebenarnya Fadakuran itu mafia, tapi warga kampung nggak berani menegurnya, karena warga kampung juga cari nafkah di pabriknya. Ada juga adiknya, yaitu Pak Venkates, atau yang biasa disebut Pak Kates, yang baru saja selesai kuliah bisnis dari Singapura. Saat ini Pak Kates kembali ke India untuk bantuin Fadakuran ngembangin bisnisnya. Rencananya lahan kita ini akan dibeli murah sama si Kates. Jadi kita ini kalau bisa harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan ladang kita. Karena ladang ini satu-satunya mata pencaharian kita, sandang pangan kita. Saat lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba terlihat seekor babi hutan. Terlintas di pikiran mereka bertiga untuk memburu babi ini sebagai lauk esok hari. Mereka bertiga mulai memburu babi hutan ini dengan dibantu anjing kesayangan Cidambaran. Bukannya berhasil menangkap babi hutan, si anjing malah meninggal karena terkena sengatan pagar listrik pembatas lahan dari Pak Fadakuran. Karena kejadian semalam, Murugan ditemani beberapa orang dusun rame-rame menegur Pak Fadakuran. "Halo Pak Fadakuran, sampean ini gimana? Masang pagar listrik nggak diberi tanda, nggak ngomong sama kita. Anjing saya saja semalam tewas karena nabrak pagar listrik. Untung itu cuma anjing. Lah gimana kalau yang nabrak itu misalnya keluarga saya atau warga kampung? Apa sampean mau tanggung jawab? Apa itu juga ditanggung BPJS India? Kan ndak toh? Halo anak muda, kamu ngapain ngatur-ngatur gue? Wong itu tanah-tanah gue. Jadi mau tak pasang pagar listrik kek pagar betis kek itu urusan gue. Wong gue sultan di sini. Yo semau-mau gue dong. Karena tak ada itikat baik dari Fadakuran, malam harinya Murugan menghancurkan pagar listrik itu. Esok paginya Fadakuran tentu marah besar melihat pagarnya yang semalam telah dirusak si Murugan. Fadakuran tentu tak tinggal diam. Dia membalasnya dengan memerintahkan anaknya yang bernama Rajesh untuk mengairi ladang miliknya dengan menggunakan mesin diesel supaya keluarga Sulami nggak kebagian jatah air. Tak lama setelah itu, aksi Rajesh dan kawan-kawannya diketahui oleh Bu Yama. Awalnya Bu Yama menegur Rajesh secara baik-baik. Bukannya meminta maaf, Rajesh malah marah-marah dan mendorong Bu Yama hingga terjatuh. Mendengar di luar ada keributan, Murugan segera datang ke ladang.
Melihat si ibu yang sedang terjatuh di hadapan Rajesh, tanpa basa-basi, Murugan yang hanya seorang diri nekat ngelawan 6 orang sekaligus. Pada akhirnya mereka semua tumbang terkapar tak berdaya. Setelah kejadian tadi siang, Fadakuran melapor polisi. Malam harinya Murugan dibawa ke kantor polisi. Esok paginya Pak Sulami mendatangkan sesepuh desa untuk mendamaikan perselisihan kemarin. Sulami meminta Pak Fadakuran mencabut laporannya supaya Murugan segera dibebaskan. Rapat itu berjalan lama, tak kunjung mendapatkan titik temu. Hingga pada akhirnya tercapailah sebuah kesepakatan. Fadakuran akan mencabut laporan itu asalkan Pak Sulami harus mau bersujud kepada Rajesh dan seluruh keluarga besarnya. Sulami yang saat itu sudah merasa nggak punya pilihan lain, dengan terpaksa dia memenuhi permintaan si Fadakuran. Seperti kesepakatan tadi, malam harinya Murugan tiba di rumah. Namun saat itu kondisi Murugan tampak babak belur. Ternyata di lokasi lainnya, Fadakuran juga sudah membuat kesepakatan dengan Murugan. Fadakuran akan mencabut laporannya asalkan si Murugan bersedia dipukuli oleh orang-orangnya Fadakuran tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Murugan awalnya emosi karena merasa sudah diprank sama Fadakuran. Namun setelah ditenangkan Pak Sulami, akhirnya Murugan mulai sedikit tenang. Tampak luar Murugan terlihat engge-engge saja sama omongan bapaknya. Tapi di dalam lubuk hatinya Murugan masih menyimpan dendam yang sangat besar kepada Fadakuran. Beberapa hari setelah itu, Murugan mulai mencari-cari waktu yang tepat untuk membalas dendam kepada Fadakuran. Hingga pada suatu malam terlihat Fadakuran sendirian tanpa adanya pengawalan. Kesempatan emas itu langsung dimanfaatkan Murugan untuk nyamperin si Fadakuran. Dengan emosi, Murugan langsung menghajar Fadakuran. Fadakuran yang gak terima dengan perlakuan Murugan, dia menyusun strategi untuk menghabisi si Murugan. Di suatu malam, Murugan dan Cidambaran terlihat lagi jalan-jalan santai di ladangnya. Tiba-tiba leher Murugan tercekek tali yang menggantung di ranting pohon. Pada saat yang bersamaan, beberapa anak buah Fadakuran mulai berdatangan. Dan kemudian mereka semua menyerang si Murugan. Kemudian Cidambaran berlari secepat kilat menuju rumahnya untuk memanggil Sulami dan Gesan. Saat mereka bertiga sampai di TKP, ternyata Murugan sudah tak ada di sana. Murugan dinyatakan hilang selama berhari-hari. Beberapa hari kemudian, keluarga Sulami menemukan sosok mayat tanpa kepala di ladangnya, yang ternyata itu adalah jenazah si Murugan. Cidambaran masih tak percaya malam itu adalah obrolan terakhir kalinya dengan kakaknya. Tapi mau bagaimanapun Cidambaran adalah saksi kunci peristiwa itu. Namun dia nggak menceritakan kronologi kejadian itu kepada bapaknya. Buat apa cerita ke bapak? Nanti pasti disuruh makan sabar lagi. Wong bapak ini pengecut. Cidambaran yang menyimpan dendam kepada Fadakuran menyusun strategi untuk membalas dendam kepada Fadakuran. Suatu hari Cidambaran pamit kepada Bu Yama untuk ngerjain PR di rumah temannya.
Padahal sebenarnya Cidambaran tidak pergi untuk mengerjakan PR, melainkan dia mau membalas dendam kepada Fadakuran. Beberapa jam kemudian, keluarga mulai resah karena Cidambaran tak kunjung pulang. Pak Sulami mencarinya dari kampung ke kampung, sampai pada akhirnya di alun-alun Pak Sulami melihat Cidambaran sedang membawa celurit di dekat Fadakuran. Tanpa pikir panjang, Pak Sulami segera mematikan aliran listrik di sana. Suasana alun-alun menjadi gelap gulita. Di saat semua orang di alun-alun menjadi panik, di saat itulah Cidambaran mengeluarkan celurit tadi dari belakang sarungnya dan langsung menebas dada Fadakuran. Setelah melakukan aksi pembacokan itu, Cidambaran langsung pergi sekencang-kencangnya seperti seekor citah. Sehingga pada akhirnya Cidambaran berhasil lolos dari kejaran anak buahnya Fadakuran dengan sehat walafiat. Sedangkan di lokasi TKP, Fadakuran dinyatakan telah meninggal dunia karena pendarahan yang hebat akibat luka bacok dari Cidambaran. Di rumah, Pak Sulami menceritakan kronologi kejadian yang dilihatnya tadi kepada Bu Yama dan Gesan. Tak lama kemudian, Cidambaran tiba di rumah. Namun bukannya disambut dengan kebanggaan, si Cidambaran malah disambut dengan kemarahan Pak Sulami. Karena Pak Sulami khawatir dengan adanya kasus ini akan terjadi peperangan lagi antara keluarganya dengan keluarga Fadakuran. Pada akhirnya emosi Pak Sulami mulai berangsur-angsur mereda setelah mendengar kesaksian dari Cidambaran. Pak, kalau kasus ini membuatku dipenjara, aku sudah siap, Pak. Dihukum mati, insya Allah aku juga sudah siap, Pak. Tapi yang aku nggak siap, setiap hari aku harus melihat ibuku dan adikku menderita. Karena mereka belum ikhlas menerima kenyataan jika si Murugan meninggal dengan cara yang tragis di tangan Fadakuran. Loh, apakah benar si Murugan ini meninggal dibunuh Fadakuran? Benar, Pak. Aku melihat sendiri bagaimana si Murugan dihabisi oleh anak buah Fadakuran. Kemudian Pak Sulami mempunyai sebuah ide untuk melawan keluarga Fadakuran melalui jalur hukum. Pak Sulami dan Cidambaran akan menemui kawan lamanya yang berprofesi sebagai pengacara bernama Pak Andi. Namun untuk menuju rumah Pak Andi, satu-satunya jalan yang paling aman dari kejaran kepolisian adalah melewati hutan ini. Sementara itu, pihak Kates dan Rajes memerintahkan seorang anak buahnya yang bernama Karian mencari Pak Sulami dan Cidambaran di hutan. Suatu ketika di dalam persembunyian terjadi adu mulut antara Pak Sulami dengan Cidambaran. Percekcokan itu semakin lama semakin memanas. Saking emosinya, Cidambaran ngambek dan pergi sendiri meninggalkan Pak Sulami. Di tengah persembunyiannya, Cidambaran melihat anjing kesayangannya ada di hutan. Tanpa pikir panjang, Cidambaran langsung memeluk anjing itu karena saking kangennya. Dan ternyata anjing itu adalah jebakan dari Karian. Anjing itu memang sengaja dibawa Karian ke hutan untuk menemukan lokasi Cidambaran. Cidambaran yang waktu itu posisinya sedang terjepit karena terkelilingi Karian dan anak buahnya. Di saat itulah Pak Sulami tiba di lokasi. Terlihat Pak Sulami sudah memakai ikat kepala berwarna hijau, yang itu artinya Pak Sulami sudah siap bertarung. Inilah dia John Wick
dari negeri perindapan. Pak Sulami menghajar satu persatu dari mereka. Pak Sulami yang hanya seorang diri berhasil menang melawan Karyan dan seluruh anak buahnya. Saat bambu runcing ada di atas tubuh Karyan, tiba-tiba Cidambaran mengatakan, "Pak, aku teringat. Dialah orang yang membunuh Murugan." Dengan mata yang berkaca-kaca, bambu runcing itu malah dibuangnya. Karyan merasa lega karena merasa sudah diampuni oleh Pak Sulami. Tapi Karyan juga merasa kecewa karena telah salah duga. Dikira cupu, ternyata suhu. Di tengah perjalanan, Cidambaran bertanya kepada bapaknya dari mana dia memiliki ilmu bela diri seperti itu. Karena yang dia tahu selama ini ayahnya adalah seorang pengecut. Jadi gini bapak mau cerita. Dulu bapak ini memang seorang John Wick dari perindapan. Karena aku jago silat dan aku juga orangnya rajin, makanya bosku yang bernama Bosman menjadikanku orang nomor 2 di perusahaan. Suatu hari aku pernah melakukan sebuah blunder besar dengan memasukkan salah seorang temanku bernama Pandi ke perusahaan. Dari yang awalnya hanya seorang akuntan, karirnya bisa melejit hingga menjadi tangan kanan Bosman. Itu semua karena dia memahami teknik menjilat atasan. Suatu hari aku diajak Bosman rapat dengan orang kampungku. Bosman ingin ambil alih tanah kampungku untuk memperluas jangkauan perusahaannya. Terus terang waktu itu aku agak kecewa sama si Bosman. Tapi ya sudahlah, wong aku juga butuh kerja. Karena bentar lagi aku mau kawin sama Maya tunanganku. Suatu hari nggak tahu maksudnya apa, si Pandi ini tiba-tiba nyamperin Maya di kampusnya. Si Pandi marah-marah sama Maya tanpa alasan. Setelah itu Pandi menampar Maya menggunakan sandal jepit dan mempermalukannya di depan umum dengan meletakkan sandal jepit tadi di atas kepalanya. Setelah aku tahu Maya telah dibegitukan sama si Pandi, tentu aku merasa kecewa. Akhirnya tanpa basa-basi lagi, ku hajar Pandi beserta anak buahnya. Ku permalukan dia di depan umum seperti saat dia mempermalukan Maya. Tak lama setelah kejadian itu, si Bosman tiba di lokasi. Awalnya aku pikir Bosman akan memecat si Pandi. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Si Bosman malah membela si Pandi. Karena aku merasa sudah nggak dihargai Bosman, aku hari itu juga memutuskan untuk resign. Setelah itu beberapa hari kemudian, aku memutuskan bergabung dengan warga kampung yang sedang menghadapi Bosman di pengadilan. Suatu hari, kami warga kampung melakukan rapat di alun-alun. Namun di tengah rapat itu kulihat dari jauh kampungku sedang kebakaran. Kemudian aku bergegas menuju ke sana. Di tengah perjalanan, seseorang dari belakang memanggilku untuk balik lagi ke alun-alun. Karena warga kampung mendapat serangan dari anak buah Bosman. Setelah aku tiba di alun-alun, ternyata sudah terlambat. Semua warga kampung yang ada di alun-alun sudah dibantai habis sama anak buah Bosman. Kemudian aku lanjutkan perjalananku menuju kampungku yang terbakar tadi. Terlihat di sana semua sudah rata dengan tanah. Sebagian besar warga kampungku selamat. Namun
Maya dan keluarganya mati terbakar. Tiba-tiba salah seorang warga memberi informasi jika pelakunya ini adalah si Pandi. Langsung hari itu juga aku mendatangi rumah bosman seorang diri. Aku melewati ketatnya penjagaan rumah itu dan kemudian aku berhasil masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu kubunuh semua anak buah bosman, Pandi dan si bosman itu sendiri. Kemudian setelah kejadian itu, salah seorang warga kampung yang bernama Pak Andi membelaku di pengadilan, sehingga aku diberikan hukuman ringan oleh pengadilan India. Setelah aku bebas dari penjara, hidupku menjadi berantakan karena Maya telah meninggal. Hingga pada suatu saat aku bertemu pamanmu. Gesan memberiku tempat tinggal dan pekerjaan sebagai seorang petani. Hari demi hari berlalu, aku sudah bisa move on dari Maya karena aku kepincut sama adiknya Gesan yang tak lain dan tak bukan adalah ibumu. Kemudian scene berpindah di masa sekarang. Tak terasa perjalanan mereka telah sampai tujuan, yaitu kantor pengacara Andi. Pak Andi dengan senang hati membela kasus yang sedang dialami Pak Sulami. Malam harinya Pak Andi didatangi orangnya Kates dan Rajesh. Orang ini menyampaikan pihak Kates dan Rajesh bersedia menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, tidak melalui pengadilan. Tapi dengan satu syarat, keluarga Sulami harus mau memberikan tanahnya kepada Kates dan Rajesh. Suatu pagi yang cerah, keluarga Sulami dan Pak Andi menghadiri rapat itu, sedangkan Cidambaran dititipkan di rumah kerabatnya. Di sana terjadilah kesepakatan itu. Tanah keluarga Sulami akan diserahkan kepada Kates dan Rajesh. Tapi karena gengsi, Kates dan Rajesh mendaftarkan tanah itu atas nama salah seorang pembantunya, yaitu si Kacung. Jadi tanah itu resmi milik Kates dan Rajesh, tapi atas nama si Kacung. Malam harinya, Pak Kacung tiba-tiba datang kepada Sulami. Pak Sulami, sampean ini kok polos sekali toh? Si Kates dan Rajesh sebenarnya menipu sampean. Mereka menginginkan tanah itu dan nyawanya si Cidambaran. Ini sertifikat tanahnya saya kembalikan lagi kepada sampean. Yang kedua Pak Sulami, pada rapat tadi anak buah Kates dan Rajesh menculik Cidambaran. Saat ini Cidambaran dihajar mereka di alun-alun. Cepat Pak Sulami, selamatkan Cidambaran sebelum terlambat. Sulami lari dengan sekuat tenaga menuju alun-alun dengan memakai ikat kepala yang berwarna hijau, yang artinya dia telah siap berperang. Inilah dia John Wick dari negeri Perindapan. Kemudian Pak Sulami tiba di alun-alun. Sementara di sana si Cidambaran sudah terlihat babak belur. Sulami menghajar mereka seorang diri. Sulami juga terkena serangan sedikit, tapi dia masih bisa bertahan. Pada akhirnya Kates dan Rajesh dan seluruh anak buahnya mati di tangan Pak Sulami yang hanya seorang diri. Setelah kejadian semalam, Pak Sulami menyerahkan diri kepada kepolisian.
Kemudian Sulami berpesan kepada Cidambaran, "Le, jika kita punya tanah, orang kaya yang rakus akan mengambil tanah itu dari kita. Tapi jika kita punya ilmu hukum, maka mau sekaya apapun dan sejahat apapun, orang itu gak akan pernah bisa ngambil ilmu itu dari kita. Maka sekolah yang pinter supaya bisa jadi pengacara yang baik hatinya seperti Pak Andi pengacara kita." Dan film pun selesai.